Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam program kesayangan kita bersama Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sebentar masuk ke hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan melawat setiap kita yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami sampai hari ini masih boleh untuk kembali berada di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan semua bukan karena hebat, gagah, dan kuat kami, tetapi semua itu karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Biar malam, biar siang hari ini kami percaya penyertaan-Mu ada atas kami, sehingga Tuhan kami percaya mujizat-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Menara Doa siang hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Engkau sendiri yang bekerja melawat setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita percaya saudara-saudara bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan bersama-sama, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, adanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu. Oh, kami sembah, mari sama-sama sembah Dia.
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengerti, kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami untuk mengerti kebaikan-kebaikan-Mu, untuk mengerti rencana-rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena rencana-Mu itulah yang terbaik bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, ajar kami memandang kepada firman-Mu, bukan kepada segala masalah persoalan kami, bukan kepada segala kekurangan, kelemahan kami. Terlebih, jangan kami memandang kelemahan, jangan kami melihat kekurangan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat Yesus, ajar untuk kami melihat kesempurnaan Kristus ada dalam hidup kami dan ada di dalam setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Oh, sama-sama katakan, anugerah-Mu anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu, bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, terima kasih. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya sesuai dengan pujian hari ini, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, itu karena anugerah-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, siang hari ini akan terjadi kelepasan, kesembuhan, kebebasan, kemenangan yang datang daripada Tuhan. Karena kami sudah datang diam di dalam hadirat-Mu, bermazmur bagi nama-Mu, bernyanyi, memuji, menyembah nama-Mu. Saat kami ada di dalam hadirat-Mu, maka kami percaya Engkaulah yang bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami percaya hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Ditinggikanlah namamu ya Yesus. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati pikiran kami. Biar firman Tuhan yang ditaburkan siang hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh untuk menjadi pedoman, pembimbing dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biar apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu hanyalah berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan tadi kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Dan siang hari ini kita sama-sama rindu untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita, buka pikiran kita agar firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini boleh memberkati, mengubah dan membawa terobosan dalam hidup setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita pada siang hari ini di dalam Ulangan pasal yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Yahweh membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sebagai kurban Paskah bagi Yahweh Tuhanmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya berdiam di sana. Amin. Pemirsa yang dikasih Tuhan, ayat ini menceritakan tentang orang Israel. Di mana orang Israel itu memiliki 3 hari raya utama. Ada yang pertama hari raya Paskah, kemudian hari raya 7 minggu, dan yang ketiga, yang terakhir hari raya Pondok Daun. Tetapi yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah hari raya Paskah. Kita semua tahu Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dalam konteks orang Yahudi, Paskah itu adalah hari di mana orang Yahudi memperingati penyertaan Tuhan saat nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang menarik di ayat yang kedua dikatakan bahwa engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sebagai kurban Paskah bagi Yahweh Tuhanmu di tempat yang akan dipilih Yahweh untuk membuat namanya berdiam di sana. Tuhan memerintahkan pada saat hari Paskah, orang Yahudi, orang Israel harus menyembelih kambing, domba, dan lembu. Untuk apa? Untuk merayakan atau sebagai korban Paskah bagi Tuhan. Dari sini kita melihat ternyata ada satu korban, ada satu darah yang harus tercurah untuk merayakan hari Paskah. Dan bersyukur ketika Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesuslah
yang menjadi domba Paskah. Dialah yang disembelih ya, sebagai domba Paskah untuk memperingati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang membawa kita yang percaya kepadanya dari orang berdosa kepada orang yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Alkitab sampaikan kepada kita siang ini harus kita perhatikan baik-baik. Karena disinilah kunci iman Kristen kita. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia, menjadi korban tebusan bagi setiap dosa umat manusia. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan masuk ke dalam neraka, melainkan mereka akan beroleh kehidupan kekal. Ada kesinambungan antara orang Yahudi dengan Kristen pada masa kini, yaitu Yesus Tuhan menjadi domba Paskah, menjadi korban penebusan untuk memperingati anugerah Tuhan yang telah memerdekakan kita dari orang berdosa menuju kepada orang yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus setia kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus Tuhan itu sangat luar biasa. Historinya itu benar-benar memikat hati kita, di mana Dia datang bukan hanya sekedar datang ke dunia, tetapi dia punya misi untuk menyelamatkan setiap kita. Sehingga kita yang dulunya ada di Mesir, atau saya boleh katakan ketika kita sedang ada di dalam hidup kita yang lama, yang penuh dosa, menjadi budak dosa. Tetapi Tuhan oleh karena anugerahnya membebaskan kita menjadi orang-orang yang menjadi umat kesayangannya. Kita patut bersyukur, kita patut terus setia kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya siang hari ini, sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sudahkah kita betul-betul membuat Yesus menjadi berarti pengorbanannya? Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu Yesus itu sungguh berarti bagi setiap kita? Yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup sesuai dengan perintah dan firman-Nya. Kadangkala untuk menghidupi dalam kebenaran firman Tuhan, kita seringkali tidak mampu, kita seringkali mudah terjatuh, kita seringkali merasa berat. Mengapa? Karena kita tidak mengerti bahwa Yesus itu sudah menjadi korban tebusan bagi setiap kita. Karena kita tidak paham bahwa Yesus itu menjadi tebusan untuk menggantikan dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu kita harus paham akan pengorbanan Kristus ini. Dia rela mati di atas kayu salib, menderita, dipukuli, diludahi, bahkan dikhianati oleh muridnya. Tetapi itu semua dia lakukan karena dia mau menjadi penebus dosa kita. Nah, kalau kita mengerti hal ini, kita tentu tidak akan berkata, wah berat untuk melakukan firman, wah susah untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena kita paham apa yang dilalui oleh Tuhan Yesus jauh lebih susah dan jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan saat ini. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Yang kedua adalah kita harus menjadi saksi. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau menjadi saksi Kristus. Karena kita tahu tugas kita
adalah memberitakan kebaikan Tuhan, bahwa setiap dosa akan ditebus kalau kita percaya kepada nama Yesus. Setiap dosa sudah diampuni karena darah Yesus yang mahal itulah yang menghapus segala dosa kita. Nah, kita harus memberitakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal kebaikan Tuhan. Khususnya orang-orang yang belum Kristen, kita kasih mereka kabar baik bahwa engkau bisa masuk surga, engkau bisa selamat karena Yesus, karena anugerah Tuhan ada atas hidupmu. Engkau harus percaya dan dibaptis, maka engkau menjadi warga kerajaan surga. Tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi warga kerajaan surga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 3 hal ini, setia kepada Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kemudian paham bahwa Yesus itu sangat menderita dan lebih berat pengorbanannya untuk kita, sehingga kita harus setia melakukan kehendak firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita jadi saksi untuk Kristus. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, di mana kewajiban kita 3 hal ini: setia, melakukan firman dan kehendak Tuhan, dan bersaksi. Itu harus menjadi gaya hidup bagi setiap kita semua. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh membukakan kita sesuatu sehingga kita boleh bertumbuh terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri menara doa siang hari ini dengan berdoa. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan naikkan doa Bapa kami dan kita bisa mengikuti bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu Engkau adalah domba tebusan Tuhan. Dan kami percaya oleh darah-Mu setiap dosa kami, setiap kesalahan kami, masa lalu kami sudah dibereskan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan, kami menjadi ciptaan baru. Kami yang dulunya budak tetapi sekarang diangkat menjadi anak Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami sudah menjadi baru di dalam Engkau. Dan ajar untuk kami terus setia kepadamu, terus untuk mengikuti perintah dan firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, ajar untuk kami terus setia bersaksi atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, tugas kami, gaya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan adalah terus untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah menara doa kami siang hari ini. Memberkati setiap kami semua, kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang beraktivitas apapun aktivitas kami. Kami percaya ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan menggandeng tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas setiap kami melimpah. Mari saudara-saudara, kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang kedua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa. Kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya.
Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyelesaikan menara doa kita siang hari ini. Dan bagi setiap kita semua yang diberkati, jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di menara doa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom.